Untuk posting video di Instagram Feed itu kita tentukan rasionya adalah 4:5. Karena setelah kita analisa, engagementnya tuh biasanya lebih ramai kalau misalkan rasio video itu 4:5 dibandingkan 1:1. Halo semua, di video sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai content pillars dan juga editorial plan. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang engagement rate. Gimana sih caranya supaya kontenmu bisa punya engagement rate yang tinggi? Berikut beberapa tips berdasarkan pengalamanku. Pertama, kamu harus bangun dulu audiens yang real. Followers bisa banyak, tapi coba deh cek lagi real atau tidak. Punya followers banyak tapi nggak aktif itu sama aja sia-sia. Yang kamu butuhkan itu bukan jumlah followersnya aja, tapi kamu harus perhatikan seberapa engaging sih konten kamu dengan audiens. Kedua, jangan terlalu konten yang hard selling terus-menerus. Coba mulai dari introduction, nanyain misalkan, pernah nggak sih kalian ngerasa skincare itu mahal? Atau budget setiap bulan tuh habis ya karena skincare doang. Jadi kamu harus bisa memberikan narasi dulu sebelum menuju ke konten utamanya. Jangan lupa untuk sering-sering juga bikin survei di Instagram, sesederhana misalkan open questions ataupun juga voting. Survei seperti ini tuh simple, gratis, dan juga ramai yang jawab. Kamu bisa mendapatkan insights dari audiens kamu sekaligus meningkatkan engagement rate. Aku lebih suka Instagram questions ataupun voting daripada G-Form, karena kalau G-Form itu formatnya terlalu formal dan orang kadang males yang ngisinya. Di media sosial jangan terlalu menunjukkan kalau kalian adalah brand, kalian juga harus bisa ngobrol sebagai seorang teman. Karena customer itu nggak cuma chat untuk komplain atau menanyakan produk. Bisa aja terkadang customer tuh curhat, misalkan, Kak aku baru beli produknya Skin Game nih, doain ya semoga cocok. Kita bisa jawab, oke dear, semoga berhasil ya. Selain konten, penentuan key visual, tone, look, dan juga bahasa yang digunakan oleh media sosial kamu itu nggak kalah penting loh. Berikut adalah guideline media sosial Skin Game. Yang pertama adalah Instagram Story. Misalkan ada audiens yang tag kita di Instagram Story. Berikut beberapa template jawaban yang bisa kita berikan ke mereka. Sesimpel misalkan bilang thank you for tagging dear, atau have a good day, atau have a good night. Untuk Instagram Story sendiri, kita minim desain dan mayoritas lebih ke raw picture atau video. Jadi kita nggak suka posting kalau misalkan terlalu full desain banget. Kita lebih suka raw picture atau raw video aja, terus diselipkan juga caption-caption. Kemudian ada juga interaksi. Nah, kita mewajibkan untuk tim media sosial sesering mungkin mengadakan interaksi dengan audiens. Sesederhana misalkan voting atau misalkan open questions ke audiens. Selanjutnya adalah review highlight. Kalau misalkan ada customer yang posting review nih, terus kita repost dan masukin ke highlight yang sudah ada di Instagramnya Skin Game. Selanjutnya kita bahas mengenai Instagram Feed. Kalau Instagram Feed sendiri, kita juga penting banget nih untuk menentukan urutan konten. Kalau contoh yang di atas itu mungkin kontennya terlalu gelap ya dan kurang menarik kayaknya, kurang estetik. Akan lebih baik kalau misalkan urutan konten menggunakan urutan konten yang di bawah, lebih variatif dan juga kontennya nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang juga. Selanjutnya adalah before after. Untuk before after jangan lupa untuk selalu menggunakan watermark agar before after ini nggak dicuri oleh brand lain. Untuk posting video di Instagram Feed itu kita tentukan rasionya adalah 4:5. Karena setelah kita analisa, engagementnya tuh biasanya lebih ramai kalau misalkan rasio video itu 4:5 dibandingkan 1:1. Kalau foto di Instagram Feed itu boleh 4:5 atau 1:1. Karena setelah kita analisa, ternyata rasio ini nggak terlalu berpengaruh ke engagement rate kalau misalkan kontennya itu adalah foto. Selanjutnya adalah TikTok. Kalau TikTok ini captionnya lebih singkat ya, nggak terlalu caption yang muluk-muluk, tapi kita lebih menggunakan hashtag. Jadi kita menggunakan hashtag yang umumnya digunakan seperti FYP Indo atau hashtag skincare, diikuti dengan hashtag-hashtag lainnya yang sedang trending. Untuk copywriting ataupun caption juga penting banget untuk diperhatikan. Nah, sesimpel menulis Skin Game, ada cara yang lebih tepat menuliskan Skin Game, misalkan S-nya besar, G-nya besar, dan menggunakan spasi. Jadi sangat tidak dibolehkan untuk menuliskan Skin Game, misalkan digabung, ataupun S-nya besar, G-nya kecil. Jadi ini kita komunikasikan juga ke tim. Atau sesimpel menggunakan tanda baca, misalkan mau menggunakan tanda baca titik 2. Itu tidak boleh menggunakan spasi dulu baru tanda baca titik 2, harus langsung dari kalimat itu menggunakan tanda baca titik 2. Dan selanjutnya adalah penggunaan emoji. Di Skin Game
sendiri untuk penggunaan emoji itu dari kalimat harus spasi dulu baru menggunakan emoji. Jadi nggak boleh terlalu dempet-dempet atau rapet-rapet karena terkesan tidak rapi. Penting juga untuk dicatat, bahasa itu lebih informal tapi juga sopan, kemudian mudah dimengerti, dan penulisan wajib rapi. Untuk endorsement dan collaboration ini juga penting banget diperhatikan. Pertama, kalau misalkan mau endorsement, kita harus kirimkan product knowledge dulu nih, boleh dikirimkan melalui email, WhatsApp, dan lain-lain. Lalu untuk komunikasi dengan pihak ketiga, itu ada guideline-nya juga loh. Misalnya kita mau repost dari orang yang nge-tag di Skin Game, itu jangan lupa kita izin dulu nih, boleh nggak kalau fotonya di-repost. Apabila diizinkan, baru deh kita repost. Kalau yang ini adalah review-review yang masuk di direct message-nya Instagram Skin Game. Pertama, kita tanyakan dulu berapa lama pemakaian, produk apa yang digunakan bersamaan. Kemudian kalau misalkan ingin di-repost, jangan lupa untuk selalu izin dulu dan tanyakan ke mereka nih, mau ditutup nggak matanya, atau mau di-anonymous nggak, atau mau di-tag nggak. Jadi saat kita post itu sesuai dengan izin mereka. Misalkan ada yang biasanya boleh repost nih, tapi boleh nggak kak kalau matanya ditutup atau anonymous. Nah, kita harus ikutin sesuai dengan request mereka. Walaupun terkesan sederhana, tapi wajib banget kalau udah punya tim harus bikin guideline seperti ini. Supaya semua tim itu menyampaikan kontennya dengan aura yang sama atau dengan bahasa yang sama. Buat konten di media sosial, itu aku memposisikan diriku sendiri sebagai audiens. Dan sebagai audiens, mau lihat konten dari brand tuh yang seperti apa sih? Sekarang aku ada challenge untuk kalian. Dari penjelasanku tadi, poin mana yang paling menarik untuk kamu? Share di kolom komentar ya. Di video selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai customer service untuk bisnis online. Gimana sih customer service yang baik untuk bisnis online kamu? Klik next!